Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di kelas sosiologi kembali dengan Bu Chandra. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala sosial di masyarakat. Silakan dibuka di buku kalian di halaman 3. Pada kesempatan hari ini Ibu Chandra jelaskan ada 2 subbab yang akan kita bahas. Peran sosiologi, kemudian sosiologi sebagai pengetahuan. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas yang sosiologi sebagai pengetahuan, karena nanti akan dibagi menjadi 4 cabang kembali yang akan kita bahas hari ini. Di antaranya adalah sejarah singkat sosiologi, definisinya sosiologi, ciri serta hakikat sosiologi. Oke, yang pertama, sejarah singkat sosiologi. Kenapa bisa muncul ilmu sosiologi itu dilatar belakangi karena adanya pemberontakan. Jadi dulu itu belum ada ilmu yang mempelajari tentang permasalahan sosial. Belum ada ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakatnya. Setelah ada pemberontakan, permasalahan, baru diketahui, oh ternyata kita itu membutuhkan ilmu yang mengkaji masyarakat, sehingga ketika ada permasalahan bisa dicari solusinya melalui ilmu sosiologi. Dan itu dilatar belakangi karena adanya revolusi industri. Revolusi industri itu kan pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya pabrik rokok yang tadinya 1000 pekerja, kemudian 1000 pekerja itu digantikan oleh tenaga mesin. Apa akibatnya? Ya, pengangguran. Yang namanya pengangguran nanti rentetannya adalah kriminalitas, kemiskinan, kemudian perampokan, bahkan sampai bunuh diri. Nah, permasalahan itulah yang menyebabkan munculnya ilmu sosiologi. Di sini Bapak Sosiologi Dunia adalah Agus Comte, sedangkan Bapak Sosiologi Indonesia adalah Selo Sumarjan. Selanjutnya adalah definisi sosiologi. Di sini sosiologi berasal dari 2 kata, yaitu sosius, artinya kawan, logos adalah ilmu, sehingga sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Bapak Agus Com membagi 3 pemikirannya dalam sosiologi, membagi 3 tahapan perkembangan manusia, yaitu tahap teologis, metafisik, serta positivisme. Tahap teologis ini adalah tahap di mana manusia mengenal roh-roh. Jadi metafisik juga seperti itu. Jadi mengenal roh, bahwa dunia ini digerakkan oleh roh, dewa-dewa seperti itu. Sampai di tahap positivisme adalah tahap di mana ilmu pengetahuan sudah bergerak. Jadi tidak lagi kalau gerhana bulan itu karena dicaplok buto, tapi gerhana bulan itu karena adanya garis lurus antara bulan, matahari, serta bumi, begitu ya. Oke, kita sampai di ciri sosiologi. Yang pertama, ciri sosiologi ada 4. Yang pertama empiris, teoritis, kumulatif, serta non etis. Yang pertama, empiris itu adalah fakta nyata, artinya dia tanpa spekulatif. Kalau misalnya kalian pergi ke peramal, itu berarti bukan empiris karena dia hanya mengira-ngira. Contohnya seperti itu. Yang kedua, teoritis, artinya adalah dia menyusun abstraksi sehingga nanti menyusun teori sosiologi. Yang ketiga, kumulatif, itu adalah menyempurnakan teori yang sudah ada. Contohnya apa, Bu Chandra? Contohnya adalah, kalian masih ingat teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet? Tentu itu tidak relevan lagi toh. Jadi fungsi teori ya seperti itu, menyempurnakan bahwa manusia bukan berasal dari kera, begitu. Yang keempat adalah non etis. Non etis di sini adalah tidak membedakan baik buruknya fakta. Contohnya apa? Misalnya kalian mengkaji tentang waria. Nah, kalau kalian mengkaji tentang waria, pasti yang dipikiran kalian sesuatu yang menggelikan atau takut. Nah, kalau
kita belajar di sosiologi harus menghilangkan hal-hal seperti itu, karena tidak boleh membedakan baik buruknya fakta. Semua harus dipelajari latar belakangnya, sebabnya apa. Tidak boleh menjustifikasi, oh ini jelek, ini baik, ini buruk. Tidak boleh seperti itu. Oke, kita sampai di hakikat sosiologi. Yang pertama adalah ilmu sosiologi adalah ilmu sosial, artinya dia bukan ilmu alam. Ini sudah jelas ya. Yang kedua adalah sosiologi sebagai ilmu yang kategoris, bukan yang normatif. Artinya sosiologi itu membatasi apa yang terjadi, bukan yang harus terjadi, karena kita tidak bisa mengatur semua orang atau masyarakat untuk tatib atau taat pada aturan. Kemudian yang kedua adalah sosiologi sebagai ilmu yang murni. Ini sudah jelas. Yang keempat adalah ilmu sosiologi adalah menghasilkan pola-pola umum dalam masyarakat. Misalnya pola umum ini ya semuanya interaksi sosial, sosialisasi itu kan sesuatu yang umum yang diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kelima adalah sosiologi bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Bukan konkret. Kalau yang konkret itu misalnya matematika, biologi, fisika itu kan konkret nyata. Kalau sosiologi bersifat abstrak karena objeknya adalah manusia yang tidak bisa ditebak prosesnya atau keberadaannya. Yang keenam adalah rasional, artinya semuanya harus rasional berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus, artinya semuanya tahu dan mengalami. Oke anakku, sekian pembelajaran kita hari ini tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Tugas kalian adalah silakan kalian resum materi tadi di buku catatan kalian. Ada 4 bab ya tadi, ada 4 subbab maaf. Sejarah singkat, definisi, ciri, serta hakikat. Silakan kalian salin di buku tulis, kemudian mintakan tanda tangan orang tua wali di penilaian atau di lembar paling akhir. Hasilnya silakan kalian foto dan dimasukkan ke Google Classroom. Oke, Bu Chandra tunggu.